Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel yang sama tentunya ya, di Amin Fat Course Ganjar. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan sebuah informasi yang mungkin nanti bisa menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat pintar semuanya, khususnya bagi pendidik. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan bisa diterapkan bagaimana membuat konsep pembelajaran yang menarik itu seperti apa secara PPJ. Ya, perlu kita ketahui bahwa siswa-siswa kita itu di dalam model pembelajaran jarak jauh mereka ada yang antusias dan ada yang kurang antusias. Nah, tentunya ini perlu kita sikapi. Nah, bagaimana? Tentunya kita harus pintar-pintar di dalam mengolah media pembelajaran kita ketika menggunakan model PJJ seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Coba kita lihat, mereka itu sekarang lebih cenderung bermain game ketimbang pembelajaran secara jarak jauh. Apalagi kita menggunakan Google Classroom, menggunakan Edmodo, menggunakan apa aja lah. Banyak sekali ya yang bisa digunakan di dalam pembelajaran. Nah, tetapi di sini mereka itu lebih senang bermain game online. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi kita sebagai pendidik. Tentunya kita harus pintar-pintar di dalam mengkonsep, membuat media pembelajaran itu yang menarik sehingga mereka itu memilih ke arah pembelajaran itu. Bagi sahabat-sahabat pintar semuanya, khususnya pada pendidik, ini ada peluang ya tersendiri sebetulnya ketika mereka bermain game. Ya, karena memang dunianya mereka adalah seringnya bermain game di situ. Maka kita harus masuk ke dunianya mereka. Ya, untuk pembelajarannya melalui game tersebut. Maka kita harus berpikir yang berbeda di sini, atau istilahnya out of the box. Kita harus berbeda, tidak harus pembelajaran yang itu aja, tapi kita memanfaatkan game itu untuk pembelajaran sekarang. Nah, bagaimana caranya? Simak video berikut ini sampai selesai sehingga Bapak Ibu guru semuanya atau pendidik bisa untuk mencoba mempraktekkan dan bisa untuk mengadopsi untuk bisa diterapkan di dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Kita simak video berikut. Jadi yang pertama adalah kita buka web browser kita. Boleh menggunakan apa saja web browser kita, mau Google Chrome atau Mozilla, Opera dan sebagainya. Kita masuk ya, kita cari namanya World Game. Ya. Kita pakai World Game nih ya. Kita klik saja di sini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita login saja. Ya, ini ya dimana kita akan menggunakan beberapa game ini yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran kepada siswa kita. Karena mereka itu jenuh dengan pembelajaran yang seperti itu aja. Perlu inovasi tersendiri bagi kita sebagai pendidik. Kita harus out of the box gitu tadi ya. Jadi kita klik login di sini. Kemudian setelah login kita gunakan akun kita yang ada di Gmail misalnya. Langsung aja sign in with Google. Maka nanti kita langsung diarahkan ke berandanya World Game tadi ya. Oke, World-nya ya di sini. Oke. Di sini ada beberapa option nih ya. Kita banyak sekali game-game yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk ya mereka dalam pembelajaran. Jadi mereka tidak bosan. Ya, di sini ada unsur edukasi di dalam pembelajaran kita meskipun menggunakan game. Ya, sebetulnya mereka itu menambah wawasan mereka, menambah pengetahuan mereka dan keterampilan mereka di dalam pembelajaran. Oke, saya pilih salah satu misalnya ya. Ini aja lah ya. Oke, saya pilih yang ini aja. Setelah muncul seperti ini, ya sahabat-sahabat pintar semua atau pendidik, klik ya create activity. Karena ini gratis, ada yang juga pro ya, yang pro berarti itu berbayar gitu. Saya pilih salah satu game yang mungkin menarik ini ya. Kita ambil ini aja lah. Ya, seperti ini. Kemudian activity title di sini adalah
judulnya game itu apa. Misalnya di sini ada kita matematika saja ya, matematika. Ya, biasanya matematika membosankan sekali. Tetapi kalau kita konsep seperti ini mungkin berbeda. Ya, matematika tentang apa di sini ya? Kita kasih aja di sini tentang penjumlahan, dan pengurangan. Nah, oke. Yang pertama, misalnya nih ya, kita kasih 5 tambah gitu ya, tambah 3 sama dengan di sini jawabannya. Kasih aja, misalnya di sini ada 6, 7, 8, 9. Nah, itu jawaban yang benar adalah apa? Centang saja. Kemudian berikutnya kita kasih contoh. Ya, karena ada pengurangan, ada penjumlahan dan pengurangan, kita kasih aja. Kita buatkan 3 soal ya, misalnya ada 8 tambah 2 sama dengan, di sini kita kasih aja 10, di sini kita kasih 11, kasih 12, dan di sini kita kasih 13. Jawabannya kita tentukan dulu. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi, terserah sahabat-sahabat pintar atau Bapak Ibu guru untuk membuat ya berapa jumlah pertanyaan itu di dalam game tersebut. Oke, yang berikutnya kita pengurangan saja nih. Kita 10 kurangi 6 gitu ya. Sama dengan di sini kita kasih 3, kasih 5, kasih 4, kasih 2. Jawabannya tinggal kita kasih. Oke. Contohnya seperti ini. Kemudian berikutnya kalau ini sudah, berarti bisa dilakukan dengan cara done. Ya, klik done. Maka nanti kita lihat game ini berkaitan dengan matematika, penjumlahan dan pengurangan. Nah, selanjutnya tidak perlu kita klik dulu, tapi kita arahkan ke bawah. Di mana di sini ada timernya berkaitan dengan waktunya dalam pengerjaan itu. Mau diawali dari count up atau count down, berarti dari misalnya dari angka 1 sampai 5 ya waktunya 5 menit misalnya, dari 1, 2, 3 dan seterusnya, atau yang dari atas ya. Misalnya 5, 4 ya dan seterusnya turun. Kemudian yang live ini adalah semacam kayak nyawanya. 3 kali kesempatan atau mungkin ya seperti itu ya di dalam permainan itu. Kemudian ini berkaitan dengan kesulitan, tingkat kesulitan game tersebut. Ini bisa kita tarik, berarti tingkatnya sulit ya atau sedang seperti ini. Saya kasih yang 3 saja ya. Nah, kemudian ini random, soalnya mau diacak apa enggak. Kemudian ini ada jawabannya dari game tersebut kalau sudah kita dilakukan permainan tersebut. Kemudian kalau sudah seperti ini ya, kemudian tinggal nanti kita play dulu, kita lihat seperti apa hasilnya, dan nanti tinggal kita share ya. Seperti ini ya. Nah, di sini kita manfaatkan sebuah situs namanya situs WordWall ya, WordWall, di mana di sini adalah situs pembuatan game ya secara gratis, dan ada juga yang bersifat berbayar, maka kita bisa gunakan untuk yang gratisnya. Di sini nanti kita bisa sharekan sama siswa kita ya, mereka bermain game tapi sambil belajar di sini. Ya, kita bahkan ini bisa digunakan menggunakan gadget. Ya. Jadi menggunakan gadgetnya, HP-nya itu bisa bermain game. Oke, coba kita ke sini. Ya, ke sini. Iya, nah seperti ini. Nah. Oke. Berikutnya ini tadi ya, waktunya juga ini nyawanya nanti 3, kita sudah hilang 1 tadi. Nah ini pertanyaannya. Nah seperti itu. Banyak permainan-permainan yang menarik yang bisa untuk dijadikan sebagai pembelajaran kita. Meskipun kayak bermain, tetapi sebetulnya ini adalah sebagai edukasi. Karena kita harus out of the box, berpikir yang berbeda. Bagaimana caranya mengkonsep sebuah pembelajaran yang menarik melalui PPJ seperti itu, tapi tidak mengurangi dalam pembelajaran kita seperti itu. Ya, kalau sudah seperti ini, ya nanti tinggal berikutnya adalah kita share
ya, sahabat-sahabat pintar atau Bapak Ibu guru, di-share saja, di-share di sini, diklik, kemudian kasihkan kemana? Ke murid kita, ya, murid. Kita kirimkan di sini, ya. Oke, enter name, berarti nanti bisa memasukkan nama siswa tersebut. Kemudian, ya, kemudian di sini ada waktunya apa tidak, waktunya kita atur, jam berapa kita sharekan. Kemudian nanti tinggal dikasihkan jam berapa, kita tentukan sendiri baru kita share. Kemudian di sini bisa ini ya, show answer jawabannya dilihatkan, atau ini bisa dicentang, bisa juga kalau misalnya dikasih peringkatnya siapa nama-nama tersebut yang paling bagus dari jawabannya dan yang paling cepat, seperti itu bisa. Atau di sini bisa kita kasih bisa bermain kembali. Oke, kalau sudah seperti ini misalnya, terserah, ini adalah sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kemudian kita start di sini ya. Nah, ini kita kopikan Bapak Ibu, ya, atau sahabat-sahabat pintar semuanya. Kita copy linknya tersebut, kita bagikan baik di Google Class, di Facebooknya, Twitternya, atau di WA-nya. Kemudian ya, ini tentunya bisa digunakan oleh siswa tersebut. Jadi pembelajaran kita itu menarik, ya, meski menggunakan game, tetapi tidak tidak menghilangkan pembelajaran kita. Kalau kita berkaitan dengan matematika atau kita berkaitan dengan IPS atau dengan IPA atau yang lainnya, bisa pilih beberapa option macam-macam game di situ yang sesuai seperti apa. Nah, mungkin itu saja pembelajaran tentang bagaimana kita mengkonsep sebuah media pembelajaran kita secara PPJ yang bisa diterapkan oleh siswa kita, sehingga pembelajaran kita itu lebih menarik, ya, sehingga lebih disukai anak-anak di dalam pembelajaran model online seperti ini. Kurang lebihnya itu mohon maaf kalau ada kekurangan, tentunya ini sebagai pembelajaran bagi kita biar lebih untuk berkembang di dalam pemanfaatan teknologi informasi itu untuk dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.